Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai masalah pendataan tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Banyak kawan-kawan yang belum terdaftar ataupun kemarin ketika pendaftaran datanya belum ditemukan ataupun belum diinput oleh admin instansi, akan tetapi di akhir-akhir masa pendaftaran sudah bisa didaftarkan tetapi belum menyelesaikan resume ataupun belum submit, belum selesai pendaftaran, belum upload berkas penambahan masa kerja, sehingga tidak melakukan resume. Dan ketika keluar pengumuman finalisasi data non-ASN yang masuk ke database BKN, nama Bapak Ibu tidak masuk ataupun tidak terdaftar, sehingga langkah apa saja yang bisa ditempuh sehingga data Bapak Ibu bisa masuk ke dalam data pendataan tenaga non-ASN. Ini pihak BKN di situs pendataan non-ASN bkn.go.id sudah mengeluarkan solusinya. Bapak Ibu bisa langsung mengakses situs pendataan non-ASN bkn.go.id. Di situs pendaftaran juga ini ada keluar, kita lihat. Nah, ini bisa kita baca, yaitu daftar tenaga non-ASN dapat dilihat pada web kanal instansi masing-masing. Bagi tenaga non-ASN yang belum terdata, dapat melaporkan menu laporan di bawah ini. Tinggal klik yang hijau ini, non-ASN tidak terdaftar di prafinalisasi. Klik saja. Maka akan diarahkan ke laman di bawah ini. Kita baca, non-ASN tidak terdaftar, prafinalisasi. Bantuan pelamar yang setelah diuji publik tidak terdaftar pada pendataan non-ASN tahun 2022. Di sini kita bisa melampirkan ataupun mengajukan pengaduan dengan persyaratan harus memiliki SK, kita upload SK, maksimal 1 MB dalam format PDF ataupun JPEG. Ini cara pengisiannya. Cara pengisian bantuan pelamar yang setelah diuji publikasi tidak terdaftar pada pendataan non-ASN tahun 2022. Caranya di sini nama instansi. Nama instansi, kita klik saja nama instansi. Kita tulis tingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Contohnya begini. Pemerintah Kap titik spasi. Contohnya saya buat Biren. Ya, setelah keluar seperti ini, tinggal kita pilih di bawah. Ya, tinggal kita pilih. Yang kedua yaitu nama lengkap. Kita isikan saja nama lengkapnya. Contohnya sudah keluar. Yang selanjutnya nik, nomor KTP. Kita ketikkan nomor KTP dan tanggal lahir. Contohnya tanggal lahir saya isikan. Ini sebagai contoh kalau kita tidak termasuk ke dalam pendataan. Ini sebagai contoh, dan nama jabatan. Contohnya kita buat guru kelas.
dan unit kerja. Di sini unit kerja kita tulis sesuai yang ada di SK. Contoh, Sekolah Negeri 1 Biren contohnya. Di sini tinggal kita upload SK. Ini SK-nya maksimal 1 MB. Upload SK minimal 1 tahun sebelum 31 Desember 2021 dengan pembiayaan langsung APBN ataupun APBD. Ini SK-nya bisa juga kita lampirkan, ini minimal 1 tahun. Tetapi kita bisa melampirkan beberapa SK. Contohnya kita tahu SK 2021, SK 2020, SK 2019, SK 2018, SK 2017. Kita satukan jadi satu file, maksimalnya 1 MB, kita upload di sini. Pilih file, langsung diarahkan ke tempat penyimpanan file yang sudah kita jadikan PDF ataupun jadikan JPEG. Ini harus satu file, jangan berbeda file ataupun banyak file untuk kita upload. Satu file beberapa SK bisa. Lalu kita ketikkan kode substrat ini. Setelah klik kode substrat, kita klik submit. Maka data langsung terkirim. Selain pengaduan seperti ini melalui web pendataan non-ASN, kita bisa juga mengadukan langsung ke BKD. Itu pun tergantung wilayah masing-masing. Contohnya ini. Ini untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini untuk Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan surat bagi tenaga non-ASN belum terdaftar di situs pendataan tenaga non-ASN BKN. Setelah kita cek nama-nama prafinalisasi, nama kita tidak terdaftar. Pihak Pemprov Jawa Timur yang kita lihat yang nomor 1. Langsung saja ke nomor 2, kita lihat nomor 2. Sebagaimana disampaikan pada siaran pers BKN tanggal 30 Agustus 2022. Nomor sekian-sekian disebutkan, bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan, dapat mengusulkan, mengonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja, yaitu dapat memenuhi yang belum memenuhi kelengkapan, dapat mengusulkan. Berarti kita bisa mengusulkan, dan kemana kita usulkan kita lihat di bawah. Seluruh tenaga non-ASN di pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk tenaga honorer kategori 2, pelimpahan dari pemerintah kabupaten atau kota yang saat ini bekerja di SMA, SMK, dan PKLK di Provinsi Jawa Timur dapat mengonfirmasi data pendataan tenaga non-ASN paling lambat tanggal 14 Oktober 2022 melalui pengelola kepegawaian instansi masing-masing, untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Berarti bagi tenaga non-ASN yang berada di bawah Provinsi Jawa Timur yang merasa dirinya belum terdaftar dan memenuhi syarat, maka bisa mengajukan berkas ke BKD setempat, itu paling lambat 14 Oktober. Persyaratan yang harus disertakan saat pengajuan nama yaitu SK harus kita scan mulai dari 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
dan juga slip pembayaran gaji sampai 5 tahun. Kita scan KTP, ijazah, pas foto, kita scan, kita jadikan satu file, dan juga berkas fisiknya kita bawakan ke BKD setempat di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur, di BKD kabupaten masing-masing. Kita bawakan berkas itu paling lambat tanggal 14 Oktober agar mereka bisa mengusulkan ataupun diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur agar data Bapak Ibu didaftarkan oleh pihak instansi ataupun pihak BKD. Kalau kita daftarkan sendiri itu tidak bisa lagi karena sudah ditutup masa pendaftaran secara mandiri. Akan tetapi pihak BKD punya wewenang untuk memasukkan data Bapak Ibu kalau data yang diberikan itu benar dan memang betul-betul sudah bekerja di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur minimal 1 tahun, dibuktikan dengan SK. Itu bagi yang merasa belum terdaftar, yang memang sudah bekerja minimal 1 tahun dan saat kita cek di hasil prafinalisasi data kita tidak ada, maka kita bisa mengajukan pendataan melalui BKD setempat. Selain kita mengajukan pendataan ataupun pengaduan belum terdaftar, selain kita pengajuan lewat BKD, kita bisa mengajukan lewat web pendataan tenaga non-asn.go.id yang sudah saya jelaskan tadi. Beginilah cara mengusulkan agar nama-nama kita terdata di database BKN. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.